seperti kasih-Mu. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Sukacita dan Sehati. Dalam Roma 15 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Ada sebuah kebahagiaan, sukacita di dalam satu keluarga jika dalam keluarga itu ada sebuah kata sepakat atau sehati, ada sebuah keunitian. Dalam keluarga seiman pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Kalau gereja Tuhan, orang-orang percaya berkumpul dengan sehati, kemudian saling, ada kata saling di dalamnya, maka pasti terpancar sukacita yang luar biasa. Karena jika kita sehati, maka kita bisa menjadi kuat dalam menanggung setiap beban saudara-saudara seiman lainnya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, kalau dimulai dari ayat yang pertama, kita akan melihat bersama apa saja yang dapat kita lakukan agar kita bisa bersukacita karena kesehatian. Yang pertama, kita harus saling membangun sesama saudara seiman. Di ayat yang kedua dikatakan demikian, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Dan kita diciptakan untuk memiliki sebuah kebaikan di dalamnya. Jadi bukan sebagai makhluk yang egois, ya. Karena sikap dasar manusia juga adalah egois, lebih memperhatikan, lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi firman Tuhan berkata, di dalam Tuhan manusia seharusnya memiliki kasih Tuhan dan berfokus atau berpusat kepada Tuhan. Oleh karena itu, sesama orang percaya kita harus saling mendukung, saling membangun, saling mendoakan, saling menguatkan, sebab kita ini satu iman di dalam Tuhan Yesus. Katakan amin. Jadi kita bukan hanya berfokus kepada kehidupan atau kesenangan kita, tapi mari kita menjadi orang-orang yang rela berkorban, rela memberi waktu, memberi tenaga, memberi dana, ya, untuk yang memerlukannya. Dan itu adalah dimulai dari saudara-saudara kita seiman. Jadi supaya ada sukacita dalam kesehatian, mari kita saling membangun satu dengan yang lain. Yang mau katakan amin? Yang kedua, kita harus memuliakan nama Tuhan. Di ayat yang kelima dan 6 dalam Roma 15 dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai gereja Tuhan, orang percaya, kita akan dikenal oleh dunia dengan hubungan sesama pengikut Kristus lainnya. Apa yang akan dunia lihat ketika orang-orang percaya sesama anak Tuhan itu saling bentrok, saling ribut satu dengan yang lain? Maka mereka akan melihat itu tuh orang Kristen seperti itu, ya. Tuhannya orang Kristen mungkin mengajarkan seperti itu.
Tapi kalau kita hidup rukun, hidup sehati di dalamnya, maka nama Tuhan saja yang dimuliakan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, biarkan orang lain mengetahui kamu adalah muridku karena kamu saling mengasihi. Jadi dengan hidup saling mengasihi, saling membantu, saling membangun, maka kita dikenal sebagai murid Yesus. Jadi di dalam satu gereja memang ada pertengkaran, memang ada beda pendapat satu dengan yang lain. Tapi hal itu tidak harus berlarut-larut sehingga menimbulkan perselisihan yang tajam dan akhirnya menimbulkan sebuah permusuhan dan akhirnya akar pahit. Dan itu tidak akan pernah memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita mengupayakan supaya ada kasih di dalam sebuah gereja, sebuah perkumpulan orang percaya. Ada pengampunan di sana, ada sebuah penerimaan. Ya, kalau kita membaca kisah tentang bagaimana Saulus ketika dia pertama kali bergabung dengan orang-orang percaya lainnya, yang lain menolak dia, yang lain tidak menerima dia, tapi ada satu pribadi yang bernama Barnabas yang membuka hati, yang memberi kesempatan, yang memberi pengampunan, memberi maaf kepada Saulus, yang akhirnya kita kenal menjadi Paulus yang menjadi rasul Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu biar kita terus mengupayakan kasih itu supaya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita lakukan agar kita bersuka cita dalam kesehatian? Kita harus melimpah dalam pengharapan. Di ayat yang ke-13 Roma 15 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Menerima orang lain, kehadiran sesama dalam kehidupan kita adalah sebuah proses yang kita harus akui itu bukan hal yang mudah. Kami di rumah ada 8 orang yang tinggal bersama-sama. Bukan hal yang mudah karena ada perbedaan suku misalnya. Tapi itulah yang Tuhan inginkan. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Dia yang menolong. Dia yang memampukan kita, bukan karena kehebatan kita bisa menerima orang lain, bisa menerima sesama. Roh Kudus yang menguatkan kita. Dia memberi pengharapan yang besar untuk kita bisa berdamai dengan orang lain, berdamai dengan siapapun, berdamai dengan saudara-saudara kita seiman. Sukacita kita akan besar karena Tuhan memberi kekuatan untuk kita bisa memiliki hubungan baik dengan orang yang bahkan tidak cocok atau tidak baik dengan kita. Hari ini kita membaca Kisah Rasul pasal yang kedua. Bagaimana rasul-rasul, Alkitab mencatat di ayat-ayat terakhir, mereka melakukan sebuah unity, kesatuan hati, ada ketulusan di sana, saling berbagi satu dengan yang lain, sehingga mereka memuliakan Tuhan. Dan Alkitab mencatat mereka disukai oleh sesama, oleh banyak orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah bilangan jiwa-jiwa yang percaya. Saya berdoa supaya umat Tuhan, orang percaya, kita semua gereja Tuhan, biar kita tetap memiliki kesehatian, supaya kita merasakan sukacita, sebab Tuhan yang pasti akan menolong setiap kita, memberi kemampuan kepada kita untuk kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, saling memberi kasih satu dengan yang lain, supaya kita memiliki sukacita yang melimpah-limpah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biar hati kami melimpah dengan sukacita
dalam kesehatian. Tolong setiap kami ya Tuhan punya kasih seperti kasih Kristus. Biar kami mampu memiliki kasih kepada siapapun, mengasihi siapapun, bahkan orang yang tidak mengasihi kami sekalipun ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, orang percaya yang sedang sakit, mereka dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Bahkan yang sedang menggumuli pergumulan yang berat, mencari pertolongan, di dalam Yesus ada jawaban yang pasti. Terima kasih Bapa, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih anugerah dari Bapa di surga, cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. HOE, antusias, yes, yes, yes. Haleluya.